Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini semua kegiatannya berjalan dengan lancar, dimudahkan urusannya, beban masalah diringankan, dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa saya juga mengingatkan agar kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan mengenal aku atau diri yang sejati. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, Man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses pengenalan diri yang sejati inilah yang akan membuat kita banyak bersyukur dan berterima kasih atas rezeki yang diberikan, atas kehidupan yang diberikan, atas jalan kemudahan yang dibukakan gitu ya. Dan ini akan membuat kita dalam proses menjadi semakin baik, semakin lurus, semakin meningkat kualitas hidupnya ya. Oke, kita sama-sama berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Sudah dibuka, kita akan mulai membeberkan kartunya satu persatu. Ini kartu ada yang nanya, tahun kapan Mbak Endang beli? Saya beli tahun 2002. Punya berapa kartu tarot? Punya 10. Tapi nggak tahu kenapa klien saya maunya kartu ini aja yang dipakai. Ya wes, mau apa lagi? Mau apa lagi gitu ya. Karena kalau kartu lain katanya nggak nyatu gitu. Jadi kadang-kadang saya juga kalau pas di televisi tampil dengan kartu tarot, pakai kartu ini. Waktu di Hotman Paris Show juga pakai kartu ini. Dan dulu-dulu di acara yang pernah ada Mel's Update, bukan Empat Mata, kemudian di acara Late Night Show itu pakai kartu ini karena kayaknya nyes gitu di hati ya. Oke, kita mulai dari Aquarius ya. Saya akan coba untuk Aquarius pertama 5 koin. Ini adalah proses di mana pelan-pelan sedang menuju ke perubahan kehidupan, keluar dari masalah. 2 orang yang sudah mengalami ujian yang begitu berat dalam kehidupan menemukan jalannya untuk bisa hijrah keluar ya, berubah, meninggalkan persoalan-persoalan yang terkait tentang kebutuhan hidup. Misalnya kurangnya dana, kekurangan dalam keuangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan hidup keluarga. Nah, dengan situasi yang ada saat ini akan membuat Anda terpacu untuk mengubah semuanya menjadi lebih baik. Semangat dan mau mendengarkan saran, masukan, himbauan dari teman-teman atau sahabat yang tulus, yang menggiring atau mengarahkan Anda agar menemukan jalan dalam kehidupan menjadi semakin meningkat, semakin baik dan berubah kondisi hidupnya baik secara status sosial ataupun keadaan setiap harinya ya. Termasuk hari ini berarti Anda harus punya perencanaan yang kuat agar kehidupan Anda berubah. Oke, untuk yang berikutnya yaitu tentang pasangan. Untuk yang berpasangan, ada baiknya Anda harus selalu berkonsolidasi, berkomunikasi, mengkonfirmasi setiap apapun yang akan dilakukan supaya tidak menambah beban, tidak menjadi sandungan, tidak menjadi masalah. Karena kalau sudah sepakat, sudah mengerjakan sesuatu bersama-sama, maka apa yang jadi kendala akan terhindarkan, apa yang menjadi problem bisa terpecahkan. Yang penting satu sama lain saling peduli dan mau menerima saran, masukan, bahkan kritikan. Untuk yang lajang, nah kalau yang lajang sepertinya ada persoalan yang membebani, mungkin terkait dengan beberapa hal yang pernah terjadi dalam kehidupannya dan ini masih menjadi trauma, menjadi bayang-bayang kesedihan dan Anda sedang berusaha untuk bisa move on. Karena ada juga yang mengalami kegagalan dalam kisah cintanya tapi masih belum mau move on, kayaknya masih enak gitu ya mengenang kisah-kisah di masa lalu. Padahal kalau makin sering mengingat bisa terjebak pada kisah yang sebetulnya sudah selesai, rugi loh ya. Jadi harus dipikirkan bagaimana caranya supaya Anda bisa hijrah, berubah untuk menemukan cinta yang sesungguhnya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Kita lihat
Coba. Aneh juga nih ya, Pisces sering sekali. Beberapa kali kartunya sama. Ini The High Priestess, perempuan yang dimuliakan. Berarti ada pesan spiritual yang belum selesai dituntaskan. Kalau hari sebelumnya Anda memiliki pesan seperti ini, bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan niat yang lurus, mengingat komitmen yang Anda tetapkan dalam kehidupan, ingin dalam proses hidup yang semakin dekat, semakin banyak bersyukur, dan mengubah banyak hal yang memproses kehidupan Anda jadi lebih baik, maka saatnya Anda terus melakukan berbagai hal yang bisa mengisi jiwa, mengisi rasa batin Anda, membuat hidup jadi tenang, membuat hidup jadi tentram, dan tidak ada beban lagi yang membuat Anda merasa hidup Anda tersandung-sandung, misalnya terkatung-katung, atau merasa banyak sekali yang belum menemukan jawaban dari proses hidup yang sedang dijalani. Dan hari ini jangan lupa untuk menguatkan hati, banyak berdoa supaya yang Anda kerjakan, yang Anda hadapi bisa dijalani dengan mudah, bisa dipecahkan setiap persoalan pekerjaan atau persoalan dalam penugasan, dan Anda bisa lebih puas, lega, karena apapun itu bisa dikerjakan dengan tuntas ya. Untuk yang berpasangan, ada beberapa hal yang menjadi message spiritual bahwa yang Anda bersama dia memang sudah jalan takdir untuk bertemu dan melewati barisan kehidupan, layer-layer peristiwa yang harus kuat. Dalam susah maupun senang, Anda harus terus bersama, saling menguatkan, saling bergenggaman, saling bergandengan untuk melewati fase-fase kehidupan yang ada di dalam kurun waktu Anda bersama orang yang Anda sayangi. Jadi apapun yang terjadi, Anda harus saling menguatkan, dan yakinlah kekuatan itulah yang akan membuat Anda berdua hijrah ke dalam kondisi yang jauh lebih baik dan bisa melewati berbagai ujian yang pastinya menguras pikiran dan perasaan. Untuk yang lajang, kalau sudah berpikir untuk bisa menemukan someone special, seseorang yang bisa menjadi jodoh Anda, yang bisa mewarnai hidup Anda, tapi masih misteri Mbak Endang, belum ada nih calonnya, sabar. Kadang-kadang di dalam usaha pencarian itu kita juga harus terus berdoa, menguatkan doa, memusatkan pikiran, memohon sungguh-sungguh untuk dibukakan pintu jodohnya. Kalau kita usaha aja tanpa doa, katanya jumawa gitu ya, takabur. Jadi usaha harus dibarengi doa supaya jalannya lebih mudah ya. Yang berikutnya adalah Aries. Coba kita lihat Aries, 9 piala. Elemen air terkait perasaan, terkait dengan segala yang sedang Anda perjuangkan untuk memenuhi segala hal yang ingin Anda capai dalam kehidupan. Berharap tidak ada masalah yang akan menghadang, berharap tidak ada beban lagi yang membuat pikiran Anda jadi kusyut gitu ya. Karena ini adalah gambaran orang yang percaya diri, segala persoalan sudah bisa ditangani, segala beban pikiran sudah dapat diatasi. Dan keyakinan inilah yang cukup membantu dan menolong Anda bisa lebih yakin lagi apa yang Anda targetkan, apa yang akan Anda kerjakan di beberapa waktu nanti bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau hari ini kesempatan atau peluang-peluang yang ada gunakan sebaik-baiknya. Pekerjaan yang bisa dituntaskan segera tanpa menunda, tuntaskan segera ya. Untuk yang berpasangan, kalau Anda bersikap merasa menang sendiri, maunya urusan Anda yang diutamakan, maunya segala kegiatan Anda yang diprioritaskan, ini akan membuat pasangan menganggap Anda egois ya. Coba saling mendengar, saling mengalah dan mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan pasangan, karena nanti dia malah mempersilahkan Anda untuk diutamakan. Begitu biasanya hukum alamnya ya. Jangan ngotot saya dong, malah dia maunya saya dulu dong gitu. Tapi kalau kamu aja dulu deh gitu ya,
pasti dia akan merasa enggak kamu aja, ada rasa sungkan gitu. Coba diterapkan deh, jangan aku dulu ya, pokoknya aku ya, pokoknya urusan aku dulu dipikirin. Nah itu kurangi dan mencoba untuk lebih mengedepankan urusan pasangan, maka dia akan merespon positif sikap Anda yang lebih dewasa gitu ya. Untuk yang lajang yang lajang sepertinya sedang menikmati masa kesendirian, sedang menikmati kesuksesan yang didapat, sedang menikmati kenyamanan dalam meniti kehidupan, dalam karir, dalam usaha, dalam pergaulan. Tapi kalau sudah ada kandidat-kandidat yang pas untuk menjadi seseorang yang spesial, coba dijajaki, coba ditelaah kira-kira seberapa jauh kecocokannya. Mungkin nggak dia menjadi someone spesial dalam hidup Anda ya. Yang berikutnya adalah Taurus. As piala, air mengalir dari 5 penjuru yang menggambarkan bahwa perhatian Anda sekarang banyak sekali yang mengarah kepada sesuatu yang amat berharga dalam hidup Anda, meningkatkan rasa keingintahuan Anda, gairah Anda, minat Anda tentang hal-hal yang positif yang kelak bisa meningkatkan value atau nilai dalam kehidupan Anda yang mungkin buat orang lain saat ini tidak terpikir ke sana. Tapi Taurus jangkauannya sudah jauh, berpikirnya sudah jauh. Segala aktivitas yang dilakukan hari ini, besok atau lusa semua mengarah kepada tujuan dan cita-cita ke masa depan yang cemerlang. Dan ini adalah gambaran di mana perasaan seorang Taurus itu luas dan bisa menerima kondisi dan situasi yang ada. Dan sikap penerimaan inilah yang membuat Taurus lebih mudah menerima hal-hal atau informasi yang didapat dan dikelola untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi hari ini kalau memang air memancar dari 5 penjuru, informasi datang dari berbagai arah, maka kelola dengan baik, lakukan dengan baik supaya Anda mendapatkan nilai positifnya. Dan yang berpasangan, cinta dan kasih sayang yang tiada batas yang Anda tunjukkan dimanapun, kapanpun untuk orang yang Anda sayangi akan memberikan satu energi positif yang menguatkan hidup Anda, yang menguatkan langkah Anda untuk bisa berada di posisi hubungan yang terbaik, menghindarkan dari syakwa sangka, pertengkaran, kecurigaan, karena Taurus kebanyakan orangnya memang kuat komitmennya ya, keras pendiriannya. Dia kalau sudah bilang A ya A, kalau dia bilang B ya B gitu. Butuh kesabaran juga untuk menjinakkan atau melunakkan Taurus, karena Taurus itu orangnya juga jenaka. Kalau sudah dia mau membebaskan diri dari rutinitas atau sesuatu yang membuat dia penat, maka dia akan membawa pasangannya kemanapun yang dia mau untuk senang-senang berdua. Wah, siapa yang punya pasangan Taurus ya? Seperti itu. Kalau yang berpasangan, nikmati, rasakan cintanya, hadapi kehidupan berdua, dan yakinlah apa yang Anda pikirkan dan dia rasakan akan menyatu dalam satu kekuatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Untuk yang lajang, potensi untuk mendapatkan cinta yang dinanti, berserah, berpasrah atas apa yang menjadi menjadi langkah tujuan ke depan. Dan air yang memancar 5 penjuru ini ibarat ada banyak yang memberikan perhatian khusus untuk Anda dari berbagai penjuru dengan perasaan yang tulus dan membuat Anda merasa menemukan getaran yang sama sehingga Anda tidak sungkan lagi untuk membuka hati. Semoga saja ketika betul-betul mendapatkan yang cocok atau pas, maka waktunya tidak akan lama untuk menjadikan seseorang tersebut sebagai pasangan jiwa ya. Giliran Gemini, coba saya ambil satu kartu buat Gemini. Iya. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ibarat roda berputar, Anda juga harus menyikapinya dengan bijak, karena ini seperti pergantian musim, pergantian waktu kehidupan, pergantian situasi. Kalau kemarin Anda merasa penuh dengan beban, penderitaan,
atau masalah atau kesulitan atau crowded gitu ya. Hari ini ada sesuatu yang membuat Anda jadi semangat karena berubah ke arah yang positif, ke arah penyelesaian, ke arah penuntasan dari problem-problem yang membuat Anda jadi merasa lebih ringan bebannya, lebih enak situasinya. Dan buat yang kemarin kayaknya asik aja, mau ngapain santai, mau ngapain enak, nah sekarang Anda waktunya untuk lebih concern mengerjakan segala hal yang tentunya ada target-target yang harus diselesaikan. Jadi nggak bisa santai-santai lalu brek jadi gitu, enggak. Anda harus lebih bekerja keras lagi dan membuktikan bahwa di situasi apapun Anda mampu menuntaskan tugas atau tanggung jawab yang diberikan pada Anda, dan waktu untuk senang-senang sudah berakhir gitu ya. Untuk yang berpasangan, situasi yang up and down atau situasi yang berubah-ubah, Anda harus yakinkan bahwa Anda dan pasangan sudah siap, sudah punya amunisi atau punya perlengkapan, punya kesiapan untuk menghadapi apapun yang datang dalam kehidupan Anda berdua pasangan. Dan yang terpenting lagi, Anda selalu memprioritaskan hal-hal yang terkait dengan usaha menjangkau kehidupan yang lebih baik di masa depan dengan pasangan Anda. Dan hari ini gunakan sebaik-baiknya apapun yang bisa dilakukan agar mendapatkan kebaikan dan keberuntungan untuk Anda berdua ya. Dan untuk yang lajang, perasaan Anda itu sering kalau kadang siap untuk membuka hati, siap untuk menjajaki, dan siap untuk melihat seseorang dari sudut pandang yang objektif. Tapi tuh kan, hai jangan sayang, gangguan datang dari kucing-kucing ya. Ya, tapi terkadang ada perasaan di mana Anda merasa bahwa belum siap karena ada banyak kenangan yang masih belum pergi, masih masih ingin terus diingat gitu, bahwa ada banyak hal yang masih terus nyelinap di dalam pikiran. Nah, untuk situasi yang seperti ini butuh ketenangan, butuh kesiapan mental, butuh keyakinan bahwa Anda sudah akan pergi meninggalkan kisah-kisah usang yang harusnya tidak mengganggu langkah Anda ke depan. Harus fokus dengan target-target untuk menjangkau sesuatu yang memungkinkan Anda bisa dekat dengan seseorang. Gak mungkin dekat kalau pikiran Anda masih berada di kehidupan masa lalu, kisah indahnya cinta-cintaan masa lalu, padahal orangnya udah gak ada, orangnya udah pergi, sudah dengan yang lain gitu ya. Tapi memang itulah cinta, gak bisa bohong kalau hati belum bisa menghapus gitu ya. Tapi gak apa-apa, dan yakinlah kalau sudah waktunya Anda pun akan bertemu dengan seseorang yang membuat Anda bahagia. Yang berikutnya adalah Cancer. Coba kita lihat Cancer. Temperance, kesederhanaan, sesuatu yang mudah, yang rasanya ringan, yang rasanya bisa Anda seimbangkan. Anda bisa jadi perantara di antara situasi yang ada di kondisikan saat ini, dan Anda sepertinya mampu menjadi penengah, penyambung lidah gitu ya, dan menyederhanakan situasi yang ada saat ini. Dan jangan juga menambahkan beban dalam kehidupan Anda untuk sesuatu yang sebetulnya tidak Anda perlukan atau tidak Anda butuhkan. Jadi cari repot sendiri gitu, jangan ya. Karena apa yang sedang berjalan dalam hidup Anda tuh jadi ringan, simple, santai, dan menyenangkan. Nikmati saja ya. Untuk yang berpasangan, satu sama lain sedang berusaha untuk bisa memahami, saling mengisi, saling menerima, saling mendengar, dan mau membuka hati, maksudnya meluaskan hati untuk menerima masukan, bahkan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan seperti kritikan dari pasangan. Misalnya, kamu kok boros sih gitu ya, kamu kok
beli baju melulu, beli tas terus gitu ya. Kamu kok belanja nggak pakai catatan, nggak pakai hitungan, nanti kalau anggarannya meledak gimana gitu. Nah itu kadang-kadang sebetulnya kayak protes. Anda harus bisa menerima dengan baik, karena itu karena itu bisa menjadi salah satu langkah pengendalian hidup yang sesuai dengan perencanaan. Jangan sampai over ya, jangan sampai defisit uangnya karena pendapatan sama pemasukan nggak seimbang. Dan pastikan bahwa Anda dengan pasangan memang sudah siap di situasi apapun, karena baik dalam keadaan susah maupun senang Anda sudah terbiasa dan setia mendampingi dia melewati berbagai situasi yang ada. Untuk yang lajang, ini gambaran di mana lajang sebetulnya untuk yang Cancer khususnya ini simple aja. Orangnya tuh kalau udah jatuh cinta tuh nggak banyak kriteria, hatinya cocok aja, srek aja ya, itu akan bisa membuat perasaan seorang Cancer takluk gitu. Dan Cancer sendiri merasa dia itu nggak neko-neko kok butuh seseorang, yang penting dia sayang, mencintai seutuhnya, dan ingin serius menjalani sebuah hubungan. Kalau masalah ini itu kan bisa sambil jalan, memproses bersama, maju bersama. Nah inilah keunggulan dari seorang Cancer. Kalau dia sudah jatuh cinta, fokus dan dia akan menyederhanakan cara bagaimana bisa makin dekat dan membuat hubungan berkualitas. Nah buat lajangnya Cancer, kalau memang yakin dengan langkahnya, lakukanlah ya. Yang berikutnya adalah Leo. Coba kita lihat Leo. The Magician, sang pesulap. Pesulap ini digambarkan sudah punya 4 elemen, yaitu tanah, air, api, dan angin. Nah, di sini ada koin, piala, tongkat, pedang. Di sini juga kuat sekali bagaimana The Magician ini menajamkan pikirannya untuk mengarahkan sebuah peristiwa. Nah, begitu juga secara pribadi, The Magician ini gambaran orang yang bisa mengorbankan dirinya untuk kebaikan banyak pihak. Karena di sini simbolnya ikat pinggangnya itu dari ular memakan ekornya, pengorbanan itu simbolnya ya. Dan di sini menggambarkan Anda hari ini banyak sekali melakukan tugas kegiatan yang diantaranya membantu teman, mengorbankan waktu Anda supaya tugas-tugas semua selesai. Dan kalau hari ini Anda mungkin begitu sibuk, tapi Anda pun sampai lupa apa yang harus dilakukan supaya Anda tidak lalai, misalnya makan, istirahat sebentar, misalnya Anda sebetulnya rutin minum obat, harus minum obat, sampai lupa semuanya karena demi selesainya tugas yang diemban atau selesainya tugas yang diberikan atasan, dan Anda terpikir secara serius bagaimana target-target tercapai. Semoga dengan kemampuan, dengan kepiawaian Anda bisa menyelesaikan apapun yang diberikan kepada Anda sebagai tugas tanggung jawab yang besar ya. Untuk yang berpasangan, kondisi yang berubah-ubah ini jangan sampai membuat mood Anda hilang, karena kadang di situasi yang cepat sekali perubahannya, Anda harus mampu mengikuti alurnya, mengikuti arusnya. Jangan sampai Anda jadi kayak tergagap-gagap gitu ya, dan akhirnya ada banyak yang miskomunikasi dengan pasangan. Harus sering ajak komunikasi pasangan sehingga yang dia rencanakan, yang ingin dia kerjakan, Anda tahu stepnya. Jadi nggak bingung, loh kok kamu begini, kok kamu begitu, kok jadinya kesana gitu ya. Harus proaktif sehingga apa yang direncanakan pasangan Anda tahu langkahnya, apa yang akan dikerjakan pasangan Anda tahu permulaannya dan pengerjaannya gitu ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini belum siap untuk menjalin atau membina sebuah hubungan, jangan permainkan perasaan seseorang, jangan bermain-main dengan situasi. Jadi misalnya, coba deh menjajaki satu hubungan. Kalau Anda berhasil, kalau enggak nanti ada yang sakit hati gitu ya.
Lebih baik kalau Anda belum betul-betul punya minat untuk membina sebuah hubungan, lebih baik jadikan teman baik, teman bercerita, teman bertukar pikiran. Nanti lewat proses waktu akan ketemu juga jalannya bagaimana Anda bisa cocok dengan seseorang. Dan ibaratnya sebuah pengorbanan dalam hidup, mungkin sudah banyak yang Anda lalui, kesedihan yang Anda lewati ketika membina sebuah hubungan dengan seseorang yang sudah menjadi kisah masa lalu. Dan ini yang membuat Anda jadi lebih berhati-hati ketika ingin menetapkan kepada satu hati, ya. Yang berikutnya adalah Virgo. 5 tongkat, elemen api. Ada satu gempuran batin, ada satu pertentangan batin yang membuat Anda jadi serba salah. Karena kalau Anda melakukan satu tindakan atau sikap yang ingin menegaskan sesuatu, maka akan berkaitan dengan banyak pihak, di mana mereka adalah orang-orang yang cukup dekat, di mana mereka orang-orang yang pernah saling bekerja sama dalam satu kegiatan. Nah, ini yang membuat Anda jadi kayak perang batin, nggak enakan gitu ya. Untuk bisa melewati situasi kondisi yang seperti ini, Anda harus kembali lagi kepada desk job ya, tugas atau penugasan yang diberikan pada Anda. Maka kalau memang itu sudah menjadi bagian dari yang harus Anda kerjakan, lalu memang harus berhadapan dengan orang-orang yang sebetulnya mungkin tidak disiplin, tidak serius, tidak becus dalam bekerja, Anda tetap harus fokus kepada tanggung jawab Anda dulu. Kemudian kalau ingin membantu memperbaiki sesuatu yang mungkin belum sesuai, Anda harus yakin bahwa ini tidak akan menjadi persoalan baru yang akan membuat Anda jadi bermasalah dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan Anda ya. Untuk yang berpasangan, kalau Anda misalnya curiga, misalnya tidak nyaman atau merasa kecewa, itu harus bisa diekspresikan dengan ungkapan kata-kata yang sudah melewati proses ya. Jadi nggak asal jejer gitu ya, kayak mercon, nyerocos, jangan. Itu malah akan membuat pasangan Anda ilfeel gitu ya. Ini kok bawel banget, ini kok nyerocos terus gitu ya. Padahal pasangan Anda nggak tahu persoalannya, Anda marah aja, mengamuk aja gitu. Jangan ya, hindarkan. Dan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, misalnya Anda cemburu karena pasangan terlalu akrab dengan seseorang yang membuat Anda tidak senang, atau pasangan Anda melakukan sesuatu tapi Anda tidak pernah diberikan infonya, melakukannya di belakang Anda dan hasilnya tidak pernah juga tahu kemana gitu ya. Ini perlu pembahasan yang pelan-pelan, karena kalau nanyanya nyerang, kesannya dia lagi diinvestigasi seperti menjadi tersangka KPK gitu ya. Pelan-pelan, kalau memang nantinya Anda bisa menemukan jawaban yang membuat Anda oh begitu gitu ya, daripada nanti padahal jawabannya oh begitu tapi Anda sudah menghantam dengan kemarahan, yang ada jadi problem baru. Untuk yang lajang, kalau memang belum siap menjalin sebuah hubungan, lakukan saja bergaul, mencari teman yang banyak, mencari ilmu yang banyak, kemudian ikut kegiatan yang terkait dengan sosial ya, kegiatan sosial, kemanusiaan, budaya, banyak sekali. Dan ini memberi peluang Anda untuk bisa memungkinkan berkenalan dengan orang-orang yang peluangnya sangat besar untuk bisa dekat dengan Anda. Jadi Anda harus mulai melebarkan sayap, meluaskan pergaulan ya. Sekarang Libra, coba kita lihat Libra kartunya 7 tongkat. Orang yang sedang bekerja keras atau seseorang yang sedang menancapkan satu tongkat menggambarkan berupaya keras untuk memberi keyakinan kepada pihak lain agar mempercayai dia bahwa dia bekerja dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan buat Libra, hari ini sepertinya ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Nggak main-main, tugasnya lebih dari 1, lebih dari 2, 3, dan sebagainya. Ini butuh konsentrasi penuh, butuh keseriusan karena
hasilnya atau target dari apa yang dikerjakan sangat pendek waktunya. Jadi jangan sampai waktunya terbuang sia-sia dan Anda tidak memenuhi apa yang diminta oleh atasan atau perusahaan. Dan di sini adalah perjuangan yang pantang menyerah. Jangan menyerah kalau belum mencoba apapun. Jangan menganggap bahwa Anda tidak mampu. Anda harus berjuang dulu dan buktikan bahwa yang dipercayakan, yang diberikan kepada Anda, tugas-tugas itu dapat selesai tuntas, bahkan kalau bisa sebelum waktunya. Kenapa diberikan kepada Anda bukan kepada yang lain? Atasan itu mengamati dan dia mengetahui Anda pasti mampu, Anda pasti bisa mengerjakan yang diperintahkan atau yang didelegasikan pada Anda. Dan jangan berkecil hati kalau memang ternyata ketemu dengan kendala-kendala yang di luar dugaan Anda harus bisa merangkul, karena pasti akan ada pihak-pihak yang mau bekerja sama dan mensupport untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas utama Anda ya. Untuk yang berpasangan, pastikan bahwa Anda selalu berusaha berjuang untuk mempertahankan hubungan walaupun situasinya sering ada yang manasin atau ada yang sering rusuhin, ada yang ngekepoin gitu ya, atau bahkan kadang-kadang ada yang ikut campur untuk perjalanan untuk proses kehidupan Anda dengan pasangan. Itu biasa. Yang penting Anda sabar, yang penting Anda juga fokus kepada jalan kehidupan Anda yang sedang berproses untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk bisa settle, berusaha untuk bisa menolong banyak orang, dan itu yang diusahakan Anda dengan pasangan untuk membuat hidup jadi jauh lebih baik ya. Untuk yang lajang, kalau sekarang sedang berusaha menancapkan diri ke sana, ke sini, ke situ ya, yang sering saya ingatkan, bergaul seluas-luasnya, ikut aktif dalam berbagai kegiatan, ini akan sangat membantu membuka banyak peluang Anda bertemu dengan orang-orang yang punya punya persyaratan atau bisa melewati atau sesuai dengan persyaratan yang Anda inginkan ketika mencari sosok pendamping. Dan Anda juga harus sabar, walaupun kadang sulit untuk bisa menemukan orang yang tulus, orang yang sungguh-sungguh mencintai, tapi kalau Anda gigih, ya ulet, sabar, insya Allah ketemu dengan seseorang yang betul-betul pas di hati. Oh iya, satu lagi ya, selain itu tahan emosi, jangan gampang terprovokasi oleh sesuatu yang membuat Anda jadi serba curiga dan ingat-ingat yang dulu, akhirnya sakit hati gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio, The Emperor, Raja di Raja. Scorpio dalam kondisi yang stabil, kuat, percaya diri, dan yakin apapun yang dikerjakan akan mendapatkan satu hasil yang memuaskan dan perubahan yang signifikan, bukan hanya untuk dia tapi juga untuk orang-orang yang ikut serta di dalam aktivitas utama Anda. Dan di sini kesannya Anda tuh jadi lebih keras, otoriter, atau memaksakan keinginan. Kalau itu harus dikurangi, harus dihindarkan ya, karena biasanya sikap otoriter tidak diterima dengan baik, yang ada malah menimbulkan gesekan atau ketidakharmonisan dengan pihak lain karena terkesan Anda memaksakan keinginan. Jangan sampai terjadi itu ya. Untuk yang berpasangan, kalau memang Anda menyayangi dia, mengharapkan dia selalu mencintai, mengharapkan hubungan yang harmonis, maka jangan tunjukkan Anda itu seperti punya sikap yang kekanak-kanakan, maunya dituruti, maunya didengar, maunya diutamakan. Cobalah untuk belajar memahami bagaimana pasangan Anda misalnya terlalu banyak urusan yang harus dikerjakan, kerepotan, bahkan hal-hal yang remeh-temeh pun Anda ingin dia yang mengerjakan. Nah, kalau bisa Anda bantu dia untuk bisa lebih ringan tugasnya, dan Anda bisa menjadi sosok yang mandiri, betul-betul mandiri, bukan dalam kata-kata tapi dalam tindakan. Betul-betul Anda berarti sekali kehadirannya, karena pasangan selalu merasa dia diringankan dalam segala hal. Jadi lakukan itu ya. Untuk yang lajang, rasa percaya diri bahwa Anda saat ini lebih fokus kepada karir yang sedang moncer, usaha yang sedang gemilang, bukan berarti Anda tidak butuh seseorang ya.
Boleh bilang, saya lagi malas pacaran, lagi pengen fokus cari uang. Iya, tapi di waktu tertentu Anda baru merasa alone and lonely ya, sendiri dan kesepian, sehingga baru tahu deh ada seseorang yang sebetulnya Anda harapkan hadir, memberi warna atau kekuatan untuk hidup Anda jadi ceria, ya enggak? Makanya kalau memang masih ada waktu di antara kesibukan yang padat, luangkan untuk bisa bertemu dengan teman lama, dengan teman yang sehati, dengan teman yang selama ini ingin berjumpa tapi belum ada hal-hal yang memungkinkan Anda bertemu. Karena dari pertemuan-pertemuan yang terjadi, maka ada proses di mana Anda bisa merasa cocok dengan salah satunya ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. Kita lihat 10 tongkat. Elemen api terkait sesuatu yang membebani pikiran Anda. Saking beratnya Anda seperti merasa tidak ada jalan keluar, merasa semuanya jadi ditimpakan pada Anda, semua harus Anda yang menyelesaikan, semua harus Anda yang menuntaskan, semua menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nah, kalau kondisi yang seperti ini sebetulnya Anda perlu sekali bicara dengan orang yang lebih berpengalaman, yang dituakan, yang bisa memberikan saran, yang bisa menguatkan, yang bisa mengarahkan gitu ya. Jangan malah mencari teman yang bisa melemahkan rasa Anda, bahkan cenderung kayak provokator, udah tinggalin aja, udah ganti yang lain aja gitu ya. Ini butuh kecerdasan, butuh kejelian, dan butuh kesabaran supaya beban-beban persoalan yang membuat hidup Anda rasanya sulit dihadapi, sulit diatasi, sulit diselesaikan akan menjadi jauh lebih ringan di mata Anda dan bisa mengurai satu persatu ketika kekuatan hati dan pikiran Anda betul-betul pulih ya. Untuk yang berpasangan, jika ada banyak hal yang menggayut dalam pikiran Anda, yang mengusik ketenangan hubungan Anda dengan pasangan, misalnya perasaan cemburu yang luar biasa atau marah yang tidak bisa tersalurkan, ini akan membuat Anda jadi sepertinya penderitaan batin gitu. Mau marah susah, mau protes belum tentu digubris, mau ngomong belum tentu ada waktu. Wah, pokoknya ada banyak hal yang justru alasannya itu datangnya dari diri Anda sendiri. Kan belum nyoba ya. Coba tanya, ngomongnya di situasi yang enak. Jangan dia lagi sibuk, lagi kusut, lagi crowded, Anda ajak ngomong, ya dia akan marah atau dia malah jadi sensi dan malah akan menganggap Anda nggak memahami kerepotan dia. Yang ada nanti Anda sakit hati lagi, malah jadi masalah lagi ya. Cari waktu yang betul di mana dia enak diajak bicara. Ini penting agar hubungan tidak menambah masalah atau jadi bermasalah. Untuk yang lajang, kalau masih terbelenggu dengan kisah cinta masa lalu, bahkan punya alasan masih belum sanggup buat move on lah. Kenapa? Habis terlalu indah buat dikenang. Wadah, itu malah nyusahin. Kalau lama banget mengenang sesuatu yang sudah usang, yang sudah selesai, Anda tuh kayak bikin tembok di depan, sehingga jalan pun kejeduk gitu ya. Sakitnya dibuat sendiri, sedihnya dibuat sendiri, karena begitu Anda merasa siap buat move on, terus aduh harus ninggalin kenangan itu. Lah kenangan kan tinggal kenangan, memang akan ditinggalkan, jangan malah digendong-gendong gitu ya. Anda harus siap dan yakin bahwa di depan sana ada kehidupan yang membahagiakan, ada kehidupan yang menyemangati dan memberi progres yang positif, asalkan ada banyak hal yang Anda lakukan, yaitu perubahan diri secara signifikan dan pribadi Anda menjadi pribadi yang menarik ya. Yang berikutnya adalah Capricornus, The Hermit, sang pertapa. Ini gambaran orang yang sedang mengambil waktu khusus menyendiri, mengolah diri, mencari inspirasi, ide-ide yang kreatif, ide-ide brilian yang akhirnya akan dia tuangkan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya dan juga bagi orang lain. Ini butuh ketenangan, tidak gerasa-gerusu, tidak membuat sesuatu yang memicu kondisi jadi tambah panas gitu ya. Dan kalau Anda saat ini merasa belum nyaman atau tidak berkenan dengan sikap seseorang, maka Anda pun harus menghindar atau menjauh daripada menimbulkan gesekan atau persoalan yang membuat
kondisi jadi tambah kacau atau tambah kusut gitu ya. Tampilkan karakter yang tenang, yang memiliki banyak pandangan hidup. Jadi orang tuh nggak bisa nebak bahwa seberapa banyak kemampuan yang Anda kuasai, seberapa banyak ilmu yang Anda miliki untuk diterapkan dalam kegiatan, tapi Anda justru menjadi bagian dari misteri yang membuat orang berhati-hati sekali, karena sesungguhnya apa yang dia pikirkan Anda mengerti, apa yang ingin dia tanya semua Anda kuasai. Nah, seperti itu. Jadi dalam situasi seperti menyepi atau bertapa, perbanyak informasi yang bisa menambah nilai atau memberi nilai plus pada diri Anda untuk menjadi seseorang yang istimewa dan menjadi rebutan, atau kalau orang berpikir Anda harus di-hijack nih karena orang yang sangat berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Wah, kan seru ya. Untuk yang berpasangan, jangan biarkan situasi jadi anyep, jadi nggak ada rasa, jadi bosan, jadi komunikasinya hambar. Harus cari cara bagaimana bisa hidup lagi seperti waktu pacaran atau waktu berkenalan ya. Dan harus dicari cara bagaimana dia mengerti apa yang Anda pikirkan. Dengan begitu hubungan jadi hidup lagi, kebosanan bisa terobati, dan Anda bisa tahu kemana arah hubungan ini melangkah, dan dia akan merasa betapa berarti orang yang Anda cintai, dan komunikasi akan membaik dan punya isi lagi ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini Anda belum mendapatkan gambaran seperti apa sosok yang bisa pas di hati, sosok yang sesuai dengan keinginan Anda, maka harus pelan. Nggak boleh maksain kehendak, nggak boleh memaksakan apa yang Anda mau, karena ketika Anda tidak menemukan ketenangan dalam pikiran dan perasaan, maka yang didapat adalah seseorang yang di luar dari perkiraan Anda. Nanti yang ada rasa kecewa, yang ada rasa jenuh, rasa malas. Padahal dalam membina sebuah hubungan, Anda harus pupuk terus supaya mengarah kalau masih lajang, ketemu dengan seseorang tuh harus dipupuk dengan komunikasi yang intens, pertemuan yang intens, mendengar banyak cerita tentang dia, dia pun mendapatkan info yang banyak tentang diri Anda. Jadi ketika Anda siap menjadikan dia pasangan, Anda sudah sangat yakin bahwa dialah yang Anda cari gitu ya. Jadi kalau sekarang Anda sedang ingin proses pendekatan dengan seseorang, mendapatkan banyak informasinya, mendapatkan banyak nilai-nilai yang mendukung dari langkah Anda untuk dekat dengan seseorang, maka lakukan. Tapi kalau masih belum bisa membuka hati dan masih ingin menenangkan diri Anda, menenangkan batin Anda, maka fokuslah sampai Anda yakin semua sudah bersih, sudah bisa tersembuhkan rasa batin yang sakit ini, maka artinya Anda sudah siap membuka hati dan siap move on ya. Oke. Dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran, apalagi bilang kok nggak cocok gitu ya. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa subscribe yang kotak merah di sini ya, disentuh, kemudian komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Pesannya, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.